Apa manfaatnya wabah ini untuk orang percaya? Yang sudah mengaku percaya Tuhan Yesus, yang sudah mengaku Kristen. Saya mengajak kita membaca surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu ayat 6. Berbagai-bagai pencobaan, salah satunya adalah melalui virus corona. Ayat ke-7. Maksud semuanya berarti tujuannya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini tujuannya, ini manfaatnya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, tanda kutip di sini, bisa kita samakan dengan ujian lewat virus corona. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tujuannya sangat jelas, manfaatnya sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan penderitaan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, cobaan yang kita alami, wabah pandemi virus corona ini, tujuannya adalah untuk memurnikan iman orang-orang percaya. Jadi di dunia ini ada saja orang Kristen yang mengaku percaya, tapi ikut-ikutan, tidak serius. Atau asal percaya di bibir saja, di otaknya saja, iman tradisi, ikut orang tua, tradisi demikian, iman KTP yang cuma ada di dalam KTP-nya, Kristen tanpa pertobatan, iman yang buta, atau yang ngaku, tentang Tuhan, tapi sebenarnya tidak ada relasi yang akrab dengan Tuhan. Tidak ada pengenalan yang jelas, tidak mengenal dan dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Beberapa contoh kita bisa melihat yang tidak murni, yang saya sebut dengan iman nekat. Yaitu pertama, iman nekat itu orang yang mengabaikan rasionya, mengabaikan pikiran yang waras dalam percaya Tuhan. Nekat artinya sudah tahu salah, tetap ngotot lakukan. Sudah tahu tidak benar, ngotot mau lakukan. Tahu yang benar, tapi tidak mau merendahkan hati dan melakukannya. Itu nekat. Akibatnya orang-orang sedemikian suka mencobai, jatuh dalam dosa, mencobai Tuhan, ya, dan mencoreng kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh ya pendeta yang di Florida itu sengaja melawan aturan pemerintah, sengaja melakukan massa yang besar, dalam kumpulan massa besar bisa melawan pemerintah, dan dia ditangkap dengan dua kesalahan, melawan peraturan pemerintah dan membuat sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan publik. Ini nekat namanya, nekat. Ada juga orang Kristen yang imannya iman dukun, iman perdukunan, paranormal. Ada beberapa pendeta Indonesia mempromosi, untuk menghadapi corona ini perlu minyak urapan khusus, ya, paket perjamuan khusus yang didoakan oleh si pendeta, atau barang-barang yang dibuat seperti jimat atau tahayul, atau percaya sesuatu yang hipnotis, ya, dan sejenisnya. Ini semua iman yang nggak murni, iman yang dikotori, iman plus. Iman yang tidak jelas, iman yang dihubungkan dengan perdukunan dan paranormal. Ya, kemarin ada satu anak muda yang cerita bosnya di kantornya, di tempat dia bekerja, ngaku Kristen bos itu, tapi pasang tahayul ini, tahayul itu. Ya, ada barang-barang yang dianggap jimat, yang katanya gunanya bisa pelihara bisnisnya, supaya tetap maju. Itu semua adalah iman yang tidak murni. Ada yang juga iman spekulasi, hitung-hitungan. Ya, ada yang mulai menghitung, COVID-19 itu sama dengan 666, Corona dihitung-hitung sama dengan 666, angka 666. Lalu mulai menghitung spekulasi, Tuhan mau datang, sudah mau kiamat, ini dan itu. Mencocok-cocokkan, memakai nama Tuhan, mencoba meramal, dan berani ngaku dapat wahyu dari Tuhan. Ya, juga ada iman yang saya sebut dengan iman narsisistik. Orang-orang yang inferior kompleks, orang-orang yang rasa minder ditunjukkan dalam arogansi.
Ya, ini satu koin dua sisi, satu sisi minder, satu sisinya arogansi. Ya, misalnya ada pendeta yang mengatakan, oh nggak perlu sekolah teologi, saya langsung belajar dari Roh Kudus, langsung belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara kepada saya setiap hari, oh bicara langsung secara verbal. Bahkan ada yang klaim Tuhan memberi perintah kepada saya untuk melakukan A, melakukan B. Semua ini adalah bentuk arogansi. Iman inferiority complex. Ada juga iman arogansi yang mengandalkan kehebatan melalui kemewahannya, kekayaannya, kebanggaannya. Kini harus mengakui semua itu hanya sementara. Melalui virus corona ini, seluruh hamba Tuhan, seluruh orang Kristen, semua yang melayani Tuhan, aktivis, dididik untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, semua yang kita punya, kehebatan, kekayaan, kepintaran itu sementara saja. Ya, gedung megah dengan jumlah kehadiran massa yang besar, yang menjadi persaingan beberapa pendeta dengan mega church-nya, kini harus tutup gedung, dan massa mengunci diri dalam rumah. Mega church digantikan dengan house church. Gereja rumah. Tim ibadah yang hebat, dengan lampu kelap-kelip, dengan band yang luar biasa, dengan pemain-pemain profesional, kini hanya melakukan live streaming dengan rekaman online. Gak ada masa yang hebat yang bertepuk tangan. Pengkhotbah yang fasilita, yang dipuja-puja ribuan manusia, kini harus tinggal di rumah dan belajar melayani lewat rekaman. Gak ada yang hebat. Gak ada yang bisa kau andalkan. Ya, harta dunia yang mahal-mahal, yang dipakai untuk mendapatkan identitas diri, meninggikan identitas diri, supaya lebih diakui, supaya bisa menyaingi orang lain, supaya dipuja, supaya masuk ke medsos dan lain-lain. Sekarang semuanya harus diam di rumah. Semua program-program yang mewah, yang hebat, yang wah, yang membuat orang terpesona, kini semua dibatalkan. Semua rencana yang mengandalkan kekayaan, kehebatan, kemewahan, dan keduniawian, semuanya dibatalkan, digantikan dengan kesederhanaan, kerendahan hati. Tunduk di hadapan Tuhan dan mengatakan, apa yang kupunya tiada artinya. Hanya Tuhan yang menjadi fokus. Firman Tuhan satu-satunya standar kebenaran, bukan manusia. Bukan Nabi A, Nabi B, Rasul A, Rasul B. Bukan, standar kebenaran adalah Alkitab. 66 kitab. Gak boleh tambah. Gak boleh klaim dapat wahyu tambahan. Semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Satu-satunya yang tidak salah. Yang benar. Yang menjadi standar iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. Nah, bagi orang Kristen yang asli gimana, saudara bertanya? Imannya tidak kotor, imannya murni. Bagaimana? Tetap akan lebih dimurnikan. Supaya apa? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Matius 22, 37-39 dipraktekkan. Bukan hanya teori. Bukan hanya kita hafalkan. Kita praktekkan. Lewat wujud yang nyata, mengasihi sesama manusia yang membutuhkan sesuai dengan kasih Kristus. Ya, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat doa, lewat ibadah, ya, walaupun ibadah online. Mungkin kita bisa membagikan firman Tuhan bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang putus asa. Kita bisa mengabarkan Injil bagi yang belum percaya lebih giat lagi. Melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semua ini ujian iman. Semua ini pemurnian iman. Sebuah tantangan buat kita. Dan kita bertanya diri, sungguhkah lewat wabah ini aku lebih mengasihi Tuhan? Aku lebih akrab dengan Tuhan? Aku lebih bergaul dekat dengan Tuhan? Relasiku dengan Tuhan lebih indah? Sungguhkah lewat wabah ini aku dipakai Tuhan menjadi saksinya untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa, untuk mengabarkan kebenaran, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan? Sungguhkah saya berguna, bermanfaat, dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya yang indah? Saudaraku,
Sesungguhnya tragedi yang terbesar di muka bumi ini bukan peperangan, bukan kelaparan, bukan bencana alam, bukan sakit penyakit, bukan COVID-19. Bukan, ini bukan tragedi yang terbesar. Tragedi yang terbesar di muka bumi ini adalah ketika engkau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Baca Matius 7:23. Itu tragedi terbesar. Ketika suatu hari kita mengaku kenal Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Bila besok engkau harus meninggalkan dunia ini, yakinkah kamu, 100% yakinkah kamu, bahwa kamu mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kamu? Biarlah melalui wabah ini, melalui penantian ini, kita semua mengoreksi diri, merendahkan hati, dan membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus, yang sudah mati bagi kita, dan bangkit bagi kita pada hari yang ketiga, dan yang hidup selama-lamanya. Kita lebih mengasihi Tuhan secara nyata, lebih indah, dan mengasihi manusia secara nyata lebih indah. Jasmani, rohani, ya, kita lebih progresif dalam pertumbuhan iman kita, lebih dimurnikan seperti emas. Sama seperti Ayub waktu dia menderita sangat-sangat berat. Dia berkata, kalau Tuhan menguji aku, maka imanku akan menjadi lebih murni seperti emas. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.